warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang hebat. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Ibu harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya, walaupun saat ini kita masih harus belajar dari rumah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di bumi ini terdiri dari makhluk-makhluk hidup dan makhluk-makhluk tak hidup atau benda mati. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Masih ingatkah anak-anakku apa itu klasifikasi makhluk hidup? Ya, klasifikasi makhluk hidup adalah penggolongan atau pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri, perbedaan dan persamaan makhluk hidup tersebut. Seperti halnya dengan makhluk hidup, maka materi-materi yang ada di bumi ini juga dikelompokkan menjadi beberapa bagian untuk memudahkan kita mempelajarinya. Baiklah anak-anakku yang hebat, untuk lebih memahami tentang materi dan klasifikasinya, silahkan menyimak video berikut sampai selesai, agar anak-anakku bisa memperoleh pengetahuan yang cukup dan bisa menyelesaikan latihan dan kegiatan pada LKPD yang diberikan. Materi dan perubahannya. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pertemuan kita kali ini yaitu mampu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yaitu dapat menggolongkan karakteristik materi. 2. Menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. 3. Menjelaskan perbedaan campuran, homogen, dan heterogen. Alam semesta terdiri atas planet-planet, contohnya bumi. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi yang terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, dan api. Sebelumnya di SD mungkin kalian sudah mempelajari tentang materi. Pertanyaannya, apakah itu materi? Ya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Selanjutnya kita lihat pengelompokan sifat materi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Perbedaan zat padat, zat cair, dan gas bisa dilihat dari 1. Bentuk dan volumenya. Untuk zat padat, bentuk dan volumenya selalu tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Kita lihat batu. Kemudian pada zat cair, bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Jika dia berada di dalam gelas, maka bentuk air akan mengikuti bentuk gelas. Jika berada di dalam mangkuk, maka bentuknya akan seperti mangkuk. Dan jika berada dalam botol, maka bentuknya akan mengikuti bentuk botol. Sedangkan volume zat cair selalu tetap. Untuk zat gas, baik bentuk dan volumenya itu tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Contohnya yaitu balon, kemudian asap pabrik. Perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas yang berikutnya adalah jarak antar partikelnya. Pada zat padat, jarak antar partikelnya sangat rapat, sehingga partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Kemudian untuk zat cair, jarak antar partikelnya lebih renggang, sehingga partikel-partikelnya dapat bergerak walaupun terbatas. Untuk zat gas, jarak antar partikelnya sangat renggang, sehingga partikel-partikel gasnya dapat bergerak sangat bebas.
Berikut adalah contoh benda-benda padat, benda cair, dan benda gas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan bahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Klasifikasi materi di alam berdasarkan partikel penyusunnya terdiri atas satunggal dan campuran. Satunggal ini dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran terbagi atas dua, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Kita bahas satu-satu. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur dibedakan menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam yaitu besi, seng, dan emas. Kemudian contoh unsur non-logam yaitu karbon, oksigen, dan nitrogen. Berikut ini kita lihat tabel contoh unsur logam dan non-logam yang terdapat di bumi ini. Ada aluminium, untuk unsur logam ada aluminium, auron, argentum, dan sebagainya. Kemudian untuk unsur non-logam ada oksigen, hidrogen, nitrogen, dan iodium. Perbedaan sifat logam dan non-logam dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu untuk logam, wujudnya pada suhu kamar berwujud padat, sedangkan untuk non-logam dia bisa berwujud padat, cair, dan gas. Kedua, unsur logam dia dapat ditempa dan dapat diregangkan, sedangkan non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, logam merupakan konduktor atau penghantar listrik dan panas, sedangkan yang non-logam dia merupakan non-konduktor kecuali grafit. Berikutnya adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dari dua atau beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau molekul H2O. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari yaitu air, gula, garam, karbon dioksida, soda kue, aspirin, asam cuka, asam sulfat, dan sebagainya. Kita lihat perbedaan antara unsur dan senyawa. Di sini ada gula dan emas. Gula tersusun dari air, karbon dioksida, dan karbon. Sedangkan emas tidak ada bahan penyusunnya. Maka gula merupakan senyawa, sedangkan emas merupakan unsur. Selanjutnya air. Air tersusun dari gas hidrogen dan gas oksigen. Gas hidrogen merupakan unsur dan gas oksigen merupakan unsur. Bergabung membentuk senyawa air. Selanjutnya adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan sebagainya. Perbedaan campuran dan senyawa kita bisa lihat pada tabel berikut. Di sini campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Campuran perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap, sedangkan senyawa perbandingan massa unsurnya tetap. Senyawa tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa, sedangkan senyawa hanya tersusun dari beberapa unsur saja.
Campuran sifat komponen penyusunnya sesuai dengan sifat masing-masing. Sedangkan senyawa sifat komponen penyusunnya berbeda dengan sifat aslinya. Komponen penyusun campuran dapat dipisahkan melalui proses fisika, sedangkan komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan melalui proses kimia. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan dan campuran heterogen. Campuran heterogen dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Campuran homogen atau sering disebut larutan adalah campuran yang seluruh bagiannya mempunyai komposisi yang sama. Ciri-cirinya tidak ada bidang batas antara zat pelarut dan zat terlarut. Pelarut yang sering digunakan adalah air, dan ada senyawa yang lain yang dapat digunakan, yaitu pelarut organik, kloroform, dan alkohol. Contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah teh, sirup, udara, emas 22 karat, dan air gula. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang komposisi penyusunnya tidak sama. Campuran heterogen dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koloid adalah campuran heterogen yang partikel penyusunnya sangat kecil. Contohnya asap, kabut, agar-agar, santan, air susu, cat, dan air sabun. Dua, suspensi adalah campuran heterogen yang partikel penyusunnya bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Contohnya air kapur, air tanah, dan air tepung terigu. Demikianlah penjelasan materi pada pertemuan kita kali ini. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, yaitu 1. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan atas 3 jenis, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Sedangkan berdasarkan partikel-partikel penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Akhir kata, semoga anak-anakku tetap semangat untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh ibu dan bapak guru kalian di rumah. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari negeri tercinta Indonesia dan kita dapat bertemu dalam pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.